Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Today we'll back to study from PKBM Go Digital. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali pada minggu kedua kita pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester ganjil. Nah, adapun kita dengan mata pelajaran yang sama bahasa Inggris dan tema juga yang sama yaitu adalah The Legend of the Seven-Headed Snake. Legenda ular berkepala 7 yang ada di Rejang Lebong. Nah, kalau kemarin kita sudah memahami bagaimana asal-usulnya dan juga bagaimana legenda yang ada di Rejang Lebong, hari ini kita akan memahami konteks dan structure atau strukturnya tentang legenda atau naratif teks. Apa itu naratif teks, apa itu legenda, dan apa itu ular kepala 7 yang ada di kota Bengkulu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita siapkan dulu alat tulisnya, pena, buku, pensil, ada alat tulisnya, air minum, atau juga makanan kecil, biar nanti waktu mendengarkan video pembelajaran ini teman-teman tidak merasa bosan. Adapun fokus belajar kita hari ini, yang pertama itu adalah membaca teks, identifikasi latar, dan menganalisis konflik. Membaca dan memahami teks naratif pendek berbahasa Inggris mengenai legenda ular kepala 7. Nah, jadi sekali kita membaca, kita menganalisis nih latarnya. Bagaimana latar dari karakternya, bagaimana tempat dan waktunya, dan siapa saja yang terhubung dalam cerita ini sendiri. Dan juga kita lihat dulu bagaimana untuk memahami permasalahan atau complication-nya yang dihadapi oleh tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang ada di naratif teks ini sendiri. Nah, biasanya kalau naratif teks ini, kalau cerita legenda-legenda ini biasanya dia ada asal-usul. Ada asal-usul, ada sebab akibat, dan juga ada komplikasinya atau ada masalahnya. Nah, biasanya kalau kita lihat dari ular kepala 7 ini, dia adalah salah satu penjaga yang ada di suku Rejang Lebong, atau lebih tepatnya di Curup sana atau di Lebong. Nah, mungkin di sini teman-teman yang Curup nih, ada yang tahu tentang ceritanya? Nah, kalau ada yang tahu, boleh nih tulis di kolom komentar atau di grup bahwasannya lebih mendetail gimana identifikasi latarnya yang ada di cerita ular kepala 7 ini. Nah, kalau saya sendiri ular kepala 7 ini baru belajar beberapa hari ini ya, karena kan ini kan pembelajarannya, karena juga saya bukan orang Rejang asli atau bukan orang Rejang bahkan, itu kurang tahu, makanya saya belajar. Jadi jika ada salah kata atau ini mohon dimaklumi ya teman-teman. Nah, apa itu naratif teks? Naratif teks adalah teks yang berisi khayalan, dongeng, atau legenda dari masa lampau. Nah, teman-teman, selain legenda, dia juga bisa khayalan. Bisa juga khayalan cerita yang dibuat-buat, tapi dia serealistis mungkin, atau dongeng, atau legenda. Nah, legenda ini kan sesuatu yang terjadi di masa lampau, tapi tidak tahu kapan itu terjadi. Itu kan masa lampau gitu kan teman-teman. Beda dengan mitos. Kalau mitos itu dia belum tentu terjadi, itu kan baru mitos. Nah, kalau legenda ini sebenarnya kita juga nggak tahu nih kapan dia terjadi, apa memang terjadi atau enggak kita nggak tahu, tapi dia termasuk dalam kategori legenda. Dan adapun tujuan dari naratif teks ini sendiri untuk menghibur pembaca, to mask the reader, atau memberikan hiburan kepada pembaca dan menyampaikan pesan moral value. Biasanya nih cerita walaupun ini hayalan, dongeng pasti ada apa namanya itu moral value-nya, ada pesan moral yang terdapat dalam cerita. Nah, selanjutnya itu adalah konteks kita. Kita akan menggunakan naratif teks untuk menggali nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang ada di Bengkulu. Mungkin teman-teman boleh nih cari sendiri naratif teks yang ber-Indonesia atau dari daerah lain, dari provinsi lain. Nah, soalnya kita yang ada di Bengkulu, kita fokuskan cerita yang ada di Bengkulu. Selanjutnya itu adalah legenda ular berkepala 7, The Legend of the Seven-Headed Snake. Sebuah kisah legenda turun-menurun dari masyarakat Lebok yang mengajarkan kita tentang arti pengorbanan yang tulus, keberanian, dan bahaya dari sebuah ketamakan. Nah, tadi teman-teman yang sudah kita bahas, biasanya legenda ini ada moral pesannya, ada pesan moralnya, atau ada komplikasinya dan juga ada cerita yang tersembunyi di dalam ini. Ini bukan hanya sekedar tentang cerita belaka, tapi ada moral value-nya atau ada pesan moralnya, mengajak kita tentang pengorbanan yang tulus, keberanian dan bahaya dari sebuah ketamakan.
Nah, structure. Yang pertama itu adalah karakter atau tokoh. Siapa pelaku ceritanya? Setiap cerita selalu digerakkan oleh tokoh atau karakter. Biasanya terdapat tokoh utama, protagonis yang memiliki niat baik, dan juga lawan tokoh antagonis yang selalu menjadi hambatan. Nah, itu teman-teman. Jadi, protagonis dan antagonis selalu bertolak belakang. Yang protagonis baik, yang antagonis yang menjadi hambatan atau yang jahat atau menjadi villain lah, menjadi orang yang penentang si protagonis. Nah, protagonis ini akan menjadi karakter penentang si antagonis gitu. Dan adapun struktur yang kedua adalah setting atau latar waktu dan tempat. Setting menjelaskan di mana tempat dan kapan waktu cerita tersebut terjadi. Kalimat pembukanya sering menggunakan frasa a long time ago atau once upon a time. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau ada kata-kata bahasa Inggris a long time ago, waktu yang lama sekali, atau once upon a time, pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kapan sebenarnya? Itulah legenda teman-teman. Dia terjadi tapi kita nggak tahu kapan terjadinya. Maka dibuatkan once upon a time atau pada zaman dahulu. Zaman dahulu itu kapan? Apakah 1999? Apakah 1700-an? Kita nggak tahu ya teman-teman. Legenda ular raksasa ini berlatar belakang di sebuah danau yang indah di daerah Tes atau Danau Tes, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, struktur ketiga itu adalah complication atau permasalahan, puncak masalah. Komplikasi adalah bagian dari mana masalah utama mulai muncul dalam kehidupan tokoh. Tanpa adanya masalah, tidak akan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Dalam legenda kita, muncul sang ular raksasa kepala 7 yang mengancam kedamaian penduduk menjadi konflik utamanya. Dan adapun waktunya berlatih bersama, ini tugas, ini teman-teman boleh catat, boleh juga dikerjakan. Jika ingin mengerjakan dapat nilai tambahan, ini boleh catat teman-teman. Guru akan membagikan selembar teks ini sebenarnya offline sebenarnya, tapi waktu gini online teman-teman boleh cari sendiri tentang naratif teks yang lainnya yang ada di Indonesia. Siapapun yang mengirim nanti akan mendapat nilai tambahan. Oke teman-teman, mungkin itulah materi kita pada minggu kedua ini, bahasa Inggris tentang legenda ular berkepala 7 yang ada di Rejang Lebong. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. See you, bye-bye.